Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda semua, kita lanjutkan pembahasan kita di bab 7 ini yang akan membahas masalah akhlak tercela. Nah, salah satu akhlak yang tercela yang kita akan bahas itu adalah fitnah. Ananda semua, fitnah adalah kata yang sangat familiar didengar oleh masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kita, ya. Kata ini itu diserap dari bahasa Arab fitnatun yang memiliki banyak arti sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, di antaranya itu adalah bermakna bencana, cobaan, ujian, dan siksaan. Namun, Ananda semua perlu diketahui bersama bahwa makna fitnah dalam bahasa Indonesia itu sangat berbeda dengan makna fitnah yang dimaksudkan dalam Al-Quran dan bahasa Arab. Nah, mari kita lihat Anda semua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna fitnah ialah suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya. Sedangkan makna fitnah dalam bahasa Arab adalah cobaan dan ujian, yaitu fatana. Ibnu Manzur dalam Lisan Al-Arabi menyebutkan bahwa makna fitnah diantaranya adalah al-ibtila atau bala, kemudian al-imtihan, ujian, dan siksaan. Ananda semua, kata fitnah disebutkan sebanyak 60 kali dalam Al-Quran. Nah, banyaknya penyebutan istilah fitnah menggambarkan kepada kita bahwa persoalan ini merupakan salah satu tema pokok ya dalam Al-Quran atau setidaknya penting untuk dibicarakan secara intensif. Yang harus diperhatikan dari keragaman penyebutan tersebut adalah perbedaan makna fitnah yang terkandung pada setiap ayat sesuai dengan konteks kalimatnya. Dari sekian banyak ayat-ayat Ananda semua yang berbicara mengenai fitnah, setidaknya ada 5 makna fitnah dalam Al-Quran yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa fitnah dalam arti azab. Makna fitnah dalam Al-Quran yang pertama adalah azab atau siksa. Hal ini disebutkan dalam surah Az-Zariyat ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Yaumahum 'alan nari yuftanun Zuku fitnatakum hazalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Artinya, hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Yang kedua, fitnah dalam arti mendatangkan cobaan atau menyiksa. Makna fitnah dalam Al-Quran yang kedua adalah mendatangkan cobaan, menyiksa, atau mendatangkan bencana seperti membunuh. Hal ini disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 10 yang berbunyi, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum azabun jahannam
walahum azabun jahannam walahum azabun khariq. Artinya, sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan, yaitu bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Makna yang ketiga, Anda semua, fitnah dalam arti ujian. Makna fitnah dalam Al-Quran yang ketiga adalah cobaan atau ujian. Hal ini telah disebutkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang berbunyi, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Nah, Ananda semua, berkenaan dengan ayat di atas yang kita bacakan, ya, Az-Zamarkazi menjelaskan bahwa harta, benda, dan keturunan dikategorikan sebagai fitnah, ya, sebab mereka seringkali menjadi penyebab terjerumusnya seseorang ke dalam dosa, yakni mengkhianati amanah yang diperintahkan pada ayat sebelumnya. Dengan demikian, dalam konteks ini, fitnah memiliki makna ujian atau cobaan bagi manusia. Anda semua, dalam buku paket, kita itu hanya menyebutkan 3 makna yang disebutkan di dalam Al-Quran mengenai makna fitnah dalam berbagai konteks. Namun pada kesempatan ini kita tambah menjadi 5, ya, makna fitnah, ya. Yang keempat yaitu fitnah dalam arti penipuan atau kesesatan atau penyimpangan. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran ayat surah Al-A'raf ayat ke-27 yang berbunyi, Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tadhawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan itu telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, Ananda semua, itulah makna fitnah dalam arti sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 27, yaitu penipuan atau tertipu. Selanjutnya kita tambah bahwa fitnah dalam arti bencana.
Makna fitnah dalam Al-Quran yang kelima, bencana. Hal ini telah disebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 71 yang berbunyi, وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Artinya, dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu, mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka, lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, Anda semua, berdasarkan penjelasan ayat atas dapat dipahami bahwa makna fitnah dalam Al-Quran itu tidaklah tunggal, tetapi bervariasi sesuai dengan konteks kalimat di mana ia berada sebagaimana kita jelaskan tadi. Anda semua, dalam buku pagi kita, ada 3 kata yang mempresentasikan kata fitnah tersebut mengandung makna bahwa siapa saja yang menjadi korban fitnah, seyogyanya bersabar jika fitnah yang menimpanya berupa ujian, introspeksi diri jika fitnah yang menimpanya berupa cobaan, dan meminta ampun jika fitnah yang menimpanya berupa siksaan. Nah, inilah pengertian mengenai fitnah.